kemarin di persidangan saya mengikuti melalui YouTube di handphone. Di situ terang saya dengar menyebut beberapa nama. Ada Dr. O, ada Dr. D, ada yang satu lagi salah satu pimpinan klinik kecantikan di Jawa Timur. Hampir hitungannya 11 M kalau saya nggak salah. Dan menurut saya nama-nama yang diurai di depan persidangan di bawah sumpah itu harus diproses oleh kepolisian. Harus diproses. Setidak-tidaknya selesai kasus NM, Mail versus Reza Gladys dan At-Taubah Mufid ini, maka Dr. O dan kawan-kawan menurut saya harus juga mempertanggungjawabkan perbuatan. Kenapa? Karena ini jelas bukan satu mata rantai, tapi ini satu rangkaian yang tidak terputus. Rantai itu tidak terputus. Dan saya menyaksikan kemarin bagaimana perdebatan itu. Itu perspektif dari nama-nama yang disebut ikut mendukung tindakan dari NM. Tapi jangan lupa kalian, ada perdebatan yang sengit juga antara NM dengan Reza Gladys tentang krim ya, apa namanya itu? Treatment. Tentang treatment, ada suntik, jarum suntik. Dan treatment itu seharusnya digunakan, bukan dijual gitu ya. Tapi itu ternyata dijual. Kalau itu dijual, itu melanggar bos, undang-undang kesehatan dan lain-lain. Jadi menurut saya penjelasan dari NM terkait dengan treatment dimaksud itu bagus. Makanya kalau ada bahasa etiket biru, kalau ada bahasa overclaim, merkuri, kemudian hidroquinone, ya kita melihat ada rangkaian di sini yang nggak bisa kita tinggalkan. Nah, kalau begitu bagaimana proses produk dimaksud? Itu sudah ada contoh. Kemudian ini pengusaha skincare ini harus memang diperiksa, karena saya menduga ada juga pihak lain. Malah katanya Dr. L menyetor juga 3M kalau saya nggak salah. Ini harus dengan terang benderang dibicarakan, dibahas, dan diproses hukum. Jadi saya bicara di dua sektor yang berseteru ini dengan cara independen. Itu pendapat hukum saya. Nah, jadi minggu depan saya kira diperlukan kelihayan dari JPU. JPU-nya ini JPU kita juga ternyata. Iya. Saudara Bani. Kenapa? Karena ungkap dong, apa peran Dr. O ini? Kalau di KPK kasus ini saya yakin ini sudah ditangkapi. Karena ada rangkaian orang-orang yang terlibat di situ. Nah, berikutnya tentang saudara Fadel. Berkepentingan melihat perjalanan kasus ini. Nikita Mirzani ada problem dengan saya karena saya membela Fajar Al-Fajar Baride kasus Loli. Saya dilaporkan oleh dia juga di Polda Metro dan sudah di SP3 karena membuka data pribadi. Saya juga melaporkan dia penganiayaan, dia juga laporkan kami. Nah, yang kedua, saya terpanggil untuk datang karena Reza Gladys ini mantan klien saya. Dan saya tahu bagi Reza Gladys dan Taubah Mufid 4 miliar itu besar sekali. Karena itu sampai segitunya. Nah, saya lihat adalah, kan saya baru dapat info nih barusan, katanya Sheila Songkia juga akan diperiksa SS. Saya berkepentingan untuk lihat ini. Saya mau lihat
proses keterangan di bawah sumpah itu di mana rangkaian peristiwa hukum dari kasus ini. Makanya saya mau lihat kalau memang besok itu ternyata ada kaitannya dengan SS, ada kaitannya dengan yang lain. Kalau memang Anda merasa diperas misalnya atau dengan pengancaman, silakan ambil tindakan hukum gitu. Jangan Reza aja yang melapor. Nah, kalau NM menganggap bahwa ada produk yang tidak benar juga dari pihak SS, ambil tindakan hukum. Lah ini kan saya lihat malah Fahmi malah mencabut gugatan. Dari awal sudah saya bilang nggak perlu juga gugatan perdata, itu buying time. Dilaporkan saja penyuapannya, itu loh. Satu, kenapa dia menerima uang? 2M cash, 2M transfer, itu langsung ke salah satu perusahaan properti. Disitulah TPPU-nya. Pertanyaannya kenapa yuk kasih duit itu sebanyak itu? Dugaan kita something wrong dong dengan produk Q. Terus saya dengar ada lagi tuh DRL ngasih 3 katanya. Terus ada yang lain lagi katanya. Sampai kita total semalam hampir 11M misalnya dugaan kita. Lah ini apa? Ini apa sih problem besarnya? Ya tentu dunia skincare. Saya tahu waktu mereka jaya-jaya satu saja kliniknya itu. Mereka punya cabang tuh ya. Ada yang 11, ada yang 10. Saya tahu satu cabang saja waktu itu mereka bisa dapat untung 2M. Satu cabang itu 1 month itu, 1 bulan itu. Sementara alat kecantikan ini aku tahu lah, yang laser lah, yang ini saya tahu. Makanya dunia mereka benar-benar glamor, flexing dan lain-lain. Tetapi di kasus ini sekarang mereka coba lihat tuh, ada yang jualan ini, yang jualan ini, jualan ini. Kenapa rakyat? Nah ini tadi yang saya katakan bahwa kalau produk ini abal-abal, maka semua yang menjual produk abal-abal proses secara hukum. Jadi saya akan datang melihat peran SS ini seperti apa, perannya O seperti apa, peran yang lain seperti apa. Saya tinggal dorong agar proses mereka. Kepentingan saya bersih Indonesia dari dunia sekitar. Itu. Bang, kemarin kan saat persidangan ini lebih ke ada masalah pribadi ya, karena si Reza, mantan klien abang, dikatain abu-abu sama Nikita Mirzani, dikatain begeng, abu-abu, dempul. Ini sedangkan BAP-nya ini pemerasan segala macam, dan Fahmi juga menyuruh suami Reza Gladys mencabut BAP-nya. Seperti apa mungkin? Ya, saya kira begini, saya memang lihat itu sebetulnya sudah jatuhnya itu adalah body shaming. Ya di abu-abu, ya dia pakai baju abu-abu. Mukanya bang, bukan bajunya. Bukan, saya ngerti kan, abu-abu. Sebenarnya kalau Reza cerdas, dia tinggal jawab. Ya, kau tanya apa? Baju saya abu-abu, atau pikiran saya abu-abu. Ya bilang aja, ya memang abu-abu. Saya nggak ngerti hukum, tapi saya merasakan bahwa ada tindakan yang menurut saya ada pemerasan, ada pengancaman. Ya saya laporkan ke polisi, dan sekarang Anda jadi terdakwa. Itu aja jawabannya. Maka pengacaranya si Reza ini kurang canggih juga, bos. Tim hukum saya ini saya appreciate ini. Iklim hakim itu mulai dari Mabes Polri sampai kejaksaan itu bertahan. Ya Bu Ida ya, tidak ada tanda tangan, tidak ada surat kuasa, tidak ada surat pernyataan, tidak ada pelecehan. Berarti abang, tapi kita bombardir, dia ungkap semua. Berarti abang siap kalau ditawarin jadi lawyer Reza Gladys? Urusan saya banyak. Itu sudah masa lalu. Yang saya hanya mau bilang, banyak kewajiban mereka itu belum dibayar ke saya. Jadi semua itu saya lucu melihatnya. Kalian yang selama ini banyak menikmati uang dari skincare ini, sekarang kalian bermasalah semua. Ada yang jual daster, ada yang sekarang live tiap hari, ada yang rumahnya nggak jadi terbangun, ada yang mau jual rumah. Kenapa? Karena mereka saling bongkar. Artinya saya duga ada sindikat di sini. Muka orang kena merkuri, siapa yang bertanggung jawab? Kena merkuri. Produk hidroquinone bermasalah kulit, siapa yang bertanggung jawab? Ini kan nggak boleh main-main treatment itu. Apalagi Dokter Tompi, sahabat saya, dia mengatakan bahwa, Bang, tidak ada yang namanya suntik atas nama apapun yang bisa memutihkan kulit orang. Yang ada masukin cairan, ya jadi bening, ya udah tes aja.
Saya putih nih, saya suntik lagi nih, pasti tambah bening. Kalau hitam manis, pasti tambah bening. Itu doang. Tidak ada alat yang bisa memutihkan itu. Nah, makanya hati-hati. Yang kedua, kalau muka misalnya jerawat treatment, begini-gini aja muka saya. Cari benang lah ini yang itu, begitu muncul lagi dia. Itu kemarin saya lihat itu di Medan itu yang sempat di penjara itu. Hasil operasi bangun pagi udah bengkok hidungnya begini. Bener nih, Ratu Entok. Ratu Entok itu kan klien saya juga dulu itu. Bangun pagi, hidung saya sudah bengkok, ini mulutnya lari ke sini. Lah itu tadi, maksud saya di produk kecantikan yang mereka jual ini, kalau memang kalian sesama kalian tidak jujur, BP, POM dan lain sebagainya tidak teliti, ini akan berbahaya. Makanya bersihkan dunia sekitar. Tapi apa sih yang nggak saya pegang? Medina Zen punya klinik, saya pegang. Dr. Reza Gladys saya pegang. Oki Pratama saya pegang. Richard Lee saya pegang. Kemudian VND Klinik di Aceh saya pegang. Kemudian MF Klinik Surabaya saya pegang. Heni Sagara saya pegang. Saya tahu orang ini. Hanya waktu saja yang muncul ke sekarang karena saya sudah duga ini bom waktu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau boleh saya saran, produk yang dijual itu harus sesuai dengan harga yang sebenarnya. Minyak lampu ada HET, harga eceran tertinggi. Pil ada eceran. Orang ini bukan lagi eceran tertinggi, super tertinggi. Keuntungannya berlipat-lipat, bos. Tapi begitu rakyat sekarang melihat, tiarap mereka. Artinya apa? Harus ada kontrol yang ketat dari BPOM. Saya jujur kecewa dengan BPOM. Kenapa? Karena mereka kurang ketat dalam pengawasan. Itu dari saya. Oke? Bang, Cukup? ada memberikan dukungan juga buat Nikita nanti hari Kamis. Ada, mau ngapain didukung-dukung ya. Kali kan. Saya dukung untuk dia mengungkap bahwa ada orang lain bongkar habis sampai tuntas. Dan agar terungkap dengan sebenarnya siapa berlaku apa. Oke? Oke.